warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Al-Furqan dan juga radio Al-Furqan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita, salat kita, qiyam kita, dan juga sedekah kita dan ibadah-ibadah kita semuanya, agar kita tidak termasuk sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadduhu minasyam al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, ya bagian dari puasanya adalah cuma haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma capek di dunia tapi enggak ada faedahnya di akhirat, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak diterima amal puasanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya, puasa kita semuanya, dan qiyam kita semuanya. Oleh karena itu, ya, tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpuasalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, agar ibadah puasa kita ini, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan, ya, majalis sahri Ramadan, majelis yang sekarang yang ke-21, membahas tentang fadilah, keutamaan 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Keutamaan, keistimewaan dari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan itu dilihat di akhirnya. Amalan itu dilihat di akhirnya. Dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ya, termasuk akhir bulan Ramadan, termasuk penutup, ya, bulan Ramadan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dengan kekhususan, dengan fadilah, keutamaan, keistimewaan yang tidak ada di hari-hari yang awal di bulan Ramadan. Maka bersegeralah untuk beramal saleh, untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajinlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah semakin hari semakin kita menjadi baik, ya, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bertakwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk, ya, tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita semakin menjadi baik, ya semakin rajin beribadah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin ya di awal-awal Ramadan mereka giat untuk beribadah, mereka giat untuk salat malam, salat tarawih, giat untuk membaca Al-Quran, giat untuk berjamaah dan juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi semakin hari semakin mundur. Ya masjid-masjid yang awalnya penuh dengan jamaah, ya semakin hari semakin berkurang. Yang awalnya rajin mengkhatamkan Al-Quran di awal-awal Ramadan, namun di akhir-akhir Ramadan, ya sedikit sekali orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, malah karena itu ya perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan, karena amalan itu dilihat di akhirnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam kitab Majalis Sahur Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan dijelaskan tentang beberapa kekhususan, beberapa keistimewaan yang ada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di antara kekhususannya bahwasanya Nabi SAW itu bersungguh-sungguh untuk beramal saleh, untuk beribadah di dalamnya lebih banyak daripada hari-hari yang pertama. Jadi kekhususan yang pertama, bahwasanya Nabi SAW pada 10 hari yang terakhir, Nabi ini lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, lebih rajin untuk beramal saleh ya daripada hari-hari yang pertama, daripada 20 hari yang pertama. Oleh karena itu, kalau kita mau mengikuti Nabi SAW, maka berbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersungguh-sungguh ya di awalnya. Bersungguh-sungguh di awalnya. Jadi Nabi SAW itu lebih bersungguh-sungguh lagi di akhir-akhir bulan Ramadan ya daripada di awalnya. Iya, di awal Ramadan Nabi bersungguh-sungguh, tapi di akhir Ramadan Nabi ini lebih bersungguh-sungguh lagi, ya lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan juga dalam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru sadda mi'zarahu wa akhiya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 hari yang terakhir, Nabi ini sadda mi'zarahu, Nabi ini mengikat sarungnya, Nabi mengencangkan sarungnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat untuk beribadah ya di akhir-akhir bulan Ramadan. Karena apa? Orang yang mengikat sarung ya biasanya apa? Dia lebih bersiap-siap, ya lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi ini ya lebih bersemangat untuk beribadah dan juga menjauhi istrinya atau enggak menggauli istrinya ya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, ya berzikir dan membaca Al-Qur'an di akhir-akhir bulan Ramadan. Wa akhiya lailahu, dan Nabi ini menghidupkan malamnya. Nabi ini menghidupkan malam yang terakhir 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan untuk beribadah, untuk taat, untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergadang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, untuk salat dan juga yang lain, bukan untuk bergadang masalah dunia, tapi bergadang ya untuk akhiratnya. Wa ayqadha ahlahu,
Dan juga Nabi ini membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, ummahatul mukminin, agar ikut serta melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ikut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang berbarakah ini, pada malam-malam yang mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mensifati Nabi SAW dengan 3 sifat ini. Dengan 3 sifat ini, pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi ini mengikat sarungnya, mengencangkan sarungnya. Maknanya apa? Nabi ini bersungguh-sungguh untuk beribadah, dan Nabi ini menjauhi istri-istrinya, gak akan menggauli istrinya, dan fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ahya lailahu. Nabi ini menghidupkan malamnya, bergadang malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayqadha ahlahu. Nabi ini membangunkan keluarganya agar ikut serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan dan barakah pada malam tersebut. Dan juga dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhlitul isrina bi salatin wa saumin wa naumin. Fa idza kana al-'asru sammara wa saddal mi'zar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencampur malam 20 yang pertama dengan salat, dengan berpuasa dan juga tidur. Jadi ketika 20 malam yang pertama, Nabi mencampur malamnya untuk salat, ya, untuk berpuasa siangnya, dan juga untuk tidur. Untuk tidur itu pada 20 hari yang pertama. Faida kana al-asru, dan apabila sudah masuk 10 hari yang terakhir, samarah, maka Nabi ini fokus untuk beribadah. Nabi ini bersungguh-sungguh untuk beribadah, bersiap-siap untuk beribadah. Wasandal mi'zar, dan Nabi ini mengencangkan sarungnya, fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi istri-istrinya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, fa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini dalilun ala fadilati hadhil asri, sebagai dalil tentang fadilah keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fihi aksara mimma yajtahidu fi ghairihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh di dalamnya lebih banyak daripada bersungguh-sungguh di hari-hari yang pertama. Wa hadza samilun lil ijtihadi fi jami'i anwa'il ibadah bin salatin wa qur'anin wa dzikrin wa shadaqatin wa ghairiha. Maka ini mencakup semua untuk beristighfar, bersungguh-sungguh dalam semua macam-macam ibadah, dari salat, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Yang pertama, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasuddu mi'zarahu. Karena Nabi SAW ini mengikat sarungnya, yang mengencangkan sarungnya. Maknanya, ya'tazilu nisa'ahu, Nabi ini menjauhi istrinya. Liyatafarraha li salati wa dzikri, agar fokus untuk salat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhyi lailahu bil qiyami wal qiraati. Karena Nabi SAW menghidupkan malamnya, bergadang malam, bangun malam untuk salat tarawih, untuk membaca Al-Quran, wadzikir, dan juga berzikir, biqalbihi walisanihi wa jawarihi, dengan hatinya, dengan lisannya, dan juga dengan anggota badannya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, khusyuk dan juga tamaknina, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, menyesali kesalahan-kesalahannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga takut
kepada Allah Subhanahu wa taala, walisanahu dan juga berzikir dengan lisannya, membaca tahmid, takbir, tahlil, tasbih, wa jawarihu dan juga dengan anggota badannya. Berzikir dengan anggota badan itu menggunakan anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat, untuk qiyamul lail. Li sarafi hadhihi layali, karena kemuliaan malam-malam ini, wa talaban li lailatul qadri, dan untuk mencari Lailatul Qadar, karena gunanya menghidupkan malam di akhir Ramadan adalah untuk mencari Lailatul Qadar. Allati man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, yang mana barang siapa yang mencari Lailatul Qadar dengan rasa iman dan ihtisaban, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahiru hadzal hadis, dan yang nampak dari hadis ini, annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyil laila kullahu fi ibadati rabbih, bahwasanya Nabi SAW menghidupkan semua malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minadz dzikri, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari 10 hari yang terakhir. Wal qiraah, membaca Al-Qur'an, wassalat dan juga salat, wal istidad lidzalika, dan juga untuk bersiap-siap untuk hal itu, was-sahuri wa ghairiha, dan makan sahur dan juga yang lain. Jadi pada malam itu, pada malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka Pak Nabi menghidupkan malamnya untuk segala macam ibadah, dari berzikir, membaca Al-Quran, digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, digunakan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat dan juga persiapan. Ya, namanya orang mau sholat juga perlu persiapan, dari wudunya, dari memang mengambil mushaf, membawa mushaf dan juga yang lain. Kemudian untuk makan sahur dan juga ibadah-ibadah yang lain. Wa bihadza yahsulul jam'u bainahu wa baina ma fi sahih Muslim, dan dengan ini bisa menggabungkan di antara hadis tadi dan di antara hadis yang ada di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ma'a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Saya ini enggak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam suntuk, salat malam suntuk sampai subuh. Jadi Bunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya ini enggak pernah tahu kalau Nabi ini salat malam sampai subuh. Salat malam suntuk sampai subuh ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna ihya'al laili as-sabita fil asri, karena menghidupkan malam yang ada di 10 hari yang terakhir, yakunu bil qiyam wa ghairihi min anwa'il ibadah, maka dengan cara salat dan juga yang lain dari macam-macam ibadah. Jadi enggak digunakan untuk salat saja dari awal malam sampai akhir, enggak, tapi digunakan untuk segala macam-macam ibadah. Walladzi nafat ihya'al lail bil qiyami faqat, dan dinafikan, yang ditiadakan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah menghidupkan malam untuk salat malam saja. Jadi menghidupkan malam untuk salat malam saja itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menghidupkan malam sampai subuh digunakan untuk segala macam ibadah, bukan salat malam saja. Tapi untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Qur'an, kemudian membaca zikir-zikir dan juga hal-hal ibadah yang lainnya. Wa mimma yadullu ala fadilatil asri min hadzal hadis, dan di antara yang menunjukkan tentang fadilah, keutamaan 10 hari yang terakhir dari hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fihi lis-salati wa dzikri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya di dalamnya untuk salat dan juga berzikir.
Jadi di antara keutamaan 10 hari yang terakhir, bahwasanya Nabi SAW membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya, ummahatul mukminin semuanya, agar ikut salat dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, khirsan ala ihtinami hadhil layalil mubarakah, agar bersemangat ya untuk mencari peluang, mengambil kesempatan pada malam-malam yang berbarokah ini, bima hiya jadiratun bihi minal ibadah, yang sangat pantas sekali untuk melakukan ibadah pada malam-malam tersebut. Fa inna fursatul umri, maka ini adalah kesempatan umur, wa ghanimatun, dan keberuntungan yang melimpah, liman waffaqahullahu azza wa jalla, bagi siapa yang dikasih taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam tersebut adalah kesempatan bagi umur kita untuk berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah bagi siapa yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi lil mu'minil akil, maka tidak layak bagi seorang mukmin yang berakal, ayyufawwita hadhil fursata as-samina ala nafsihi wa ahlihi, agar tidak meremehkan kesempatan yang berharga ini untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Jadi maka seharusnya bagi seorang mukmin, bagi seorang mukminah ya untuk mengambil kesempatan ya yang mulia ini, yang berharga ini untuk dirinya dan juga keluarganya. Fama hiya illa layalin ma'dudah, maka tidaklah dia kecuali beberapa malam saja. 10 hari yang terakhir itu enggak banyak, cuma beberapa hari saja, beberapa malam saja. Rubbama yudrikul insanu fihi nafkhatun min nafakhatil maula, kemungkinan bisa jadi manusia itu akan mendapatkan di dalamnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hembusan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah, maka menjadi keberuntungan untuknya di dunia maupun di akhiratnya. Wa innahu, dan bahwasanya laminal khirmanil azim, ya termasuk lamin khirmanil azim, termasuk penghalang yang paling besar, wal khasaratil fadihah, dan kerugian yang berat, antara kasiran minal muslimin, kamu akan melihat betapa banyak kaum muslimin yumduna hadil awqatis saminah, mereka ini melewati waktu-waktu yang berharga ini, fima la yanfa'uhum, dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka. Jadi kebanyakan kaum muslimin ya mereka melewati waktu-waktu yang mulia ini ya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya cuma mainan HP, ya nonton hal-hal yang tidak ada gunanya, ya main-main game yang enggak ada faedahnya pada 10 hari malam terakhir, atau jalan ke sana kemari ya untuk mencari makan, untuk bermewah-mewahan dalam berbuka yang enggak ada manfaatnya. Yasharuna mu'dhamal laili fil lahwi wal batil, mereka ini kebanyakannya bergadang pada malam hari dalam perkara sia-sia yang batil. Faida ja'a waktul qiyam namu anhu, dan apabila sudah datang waktu bangun, ya waktu subuh, ya mereka tidur. Ketika saatnya bangun, ya orang-orang bekerja, saatnya bangun, ya mereka tertidur. Wa fawwatu ala anfusihim khairan katsira, dan mereka kehilangan pada diri mereka kebaikan yang banyak. La'allahum la yudrikuna nahu ba'da amim hada abadan, barangkali mereka ya tidak mendapatkan Ramadan setelah tahun ini selama-lamanya. Mungkin tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, setelahnya dia akan meninggal dunia. Enggak ada yang mengetahui berapa umurnya orang. Ya oleh karena itu ya bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan ini, bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir. Ya kita nggak bisa mengetahui, ajal yang manusia di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min tala'ubis syaitani bihim, dan ini termasuk permainan setan pada mereka.
yang termasuk permainan setan ya pada manusia. Waktunya beribadah, kemudian setan yang melalaikan, ya sibuk dengan dunia, sibuk persiapan Idul Fitri, sibuk dengan bajunya, sibuk dengan kuenya, ya sibuk dengan perkara-perkara yang duniawi. Wa makrihi bihim, dan juga makarnya setan pada manusia. Wa saddihi iyahum an sabilillah, dan setan ini menghalangi mereka dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa ihwaihi lahum, dan godaannya setan untuk mereka, bujukannya setan ya kepada manusia. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Bahwasanya hamba-hambaku wa iblis, laisa laka alaihim sultanun, kamu tidak akan bisa untuk berkuasa atas mereka, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang mengikuti kamu dari orang-orang yang tersesat. Jadi orang-orang mengikuti setan, ya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah kesempatan ini ya dalam sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi temannya setan yang tersesat. Dan juga pada bulan Ramadan ini jagalah lisan kita. Karena orang berpuasa bukan sekedar menahan diri ya dari makan dan minum, juga menahan diri dari lisan ya dari mengadu domba, dan juga berteman dengan teman yang baik agar kita tidak ya termasuk ya golongan-golongan orang yang tersesat, golongan-golongan ya kelompok-kelompoknya setan. Wal akil la yattakhidhu syaitana waliyan min dunillah, dan orang yang berakal sehat tidak akan menjadikan setan sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai teman dari selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya akal ya pasti enggak mau menjadikan setan sebagai temannya. Ma'a ilmihi, padahal dia sudah mengetahui biadawatihi lahu, bahwasanya setan ini adalah musuhnya. Fa inna dzalika munafin lil akli wal iman, bahwasanya hal itu bisa meniadakan akal dan juga keimanan. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'salid dhalimina badala. Surat Al-Kahfi ayat 50. Apakah kalian menjadikan iblis wa dzurriyyatahu, dan juga anak keturunannya, keluarganya dari setan-setan, aulia, sebagai pemimpin, sebagai wali, min duni, dari selain aku, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hum lakum aduwwun, dan iblis untuk kalian adalah sebagai musuh. Bi'salil dhalimina badala, ya sejelek-jelek bagi orang zalim yang menggantikan iblis sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 76, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwah, bahwasanya setan untuk kalian adalah musuh, maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, bahwasanya iblis itu mengajak golongannya, mengajak teman-temannya agar mereka menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Kemudian ya ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kekhususan 10 hari yang terakhir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi di antara kekhususan 10 hari yang terakhir bahwasanya Nabi ini beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Ini termasuk kekhususan ya 10 hari yang terakhir. Dan iktikaf dia adalah luzumul masjid, ya berdiam diri di masjid. Iktikaf dia adalah luzumul masjid, berdiam diri di masjid. Tapi masjid yang di situ ditegakkan salat 5 waktu dan juga ditegakkan salat Jumat. Adapun masjid, ya masjid yang umum, ya masjid yang ada di jalan, yang tidak ditegakkan salat 5 waktu kecuali kadang-kadang, ya maka apa ya bukan enggak boleh iktikaf di situ. Ya nggak boleh iktikaf di situ. Jadi iktikaf itu harus di masjid yang mana di dalamnya ditegakkan ya salat jamaah terus menerus dan juga salat Jumat.
Adapun ya masjid yang ada di terminal, ya, masjid yang ada di pom bensin yang lain yang jarang ditegakkan selain waktu kecuali untuk orang-orang yang safar saja, ya maka apa ya bukan tempat i'tikaf. Ya tetap itu adalah masjid. Ya, tapi kalau dia butuh sholat Jumat atau sholat jamaah yang lain maka dia butuh keluar. Sehingga apa tidak boleh i'tikaf di tempat-tempat masjid tersebut. Gunanya litafarruhi li taatillahi azza wa jalla, untuk fokus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah untuk fokus ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Ini adalah tujuan untuk i'tikaf, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk masalah dunia, ya bukan untuk masalah-masalah yang lain, bukan untuk nampung istirahat, ya nampung tidur sebentar, atau untuk bersih-bersih di masjid, ya untuk kerja di masjid bukan namanya i'tikaf, karena itu urusan dunia. Dan ini termasuk sunnah-sunnah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi i'tikaf termasuk sunnah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan juga sunnah. Adapun dari Al-Quran yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menghauli mereka, istri-istri kalian, apabila kalian ini beriktikaf di dalam masjid. Jadi iktikaf ya termasuk sunnah, termasuk ajaran, termasuk syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW pernah i'tikaf, dan juga para sahabatnya yang lain ya pernah beriktikaf. Dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-asr al-awwal min Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Summa i'takafa al-asr al-awsat. Kemudian Nabi ini beriktikaf di 10 hari yang tengah-tengah, antara tanggal 11 sampai tanggal 20. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, inni i'takaftu al-asr al-awwal altamisu hadhil lailah. Saya ini pernah beriktikaf di 10 hari yang pertama untuk mencari malam Lailatul Qadar. Summa i'takaftu al-asr al-awsata. Kemudian saya ini beriktikaf di 10 hari yang tengah-tengah. Summa utitu, kemudian saya ini didatangi oleh malaikat. Faqila lahu, maka dikatakan di dalamnya, innaha fil asril awakhir. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari yang terakhir. Jadi Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Faman ahabba minkum ayyatakifa falyatakif. Maka barang siapa yang ingin di antara kalian untuk beriktikaf, maka beriktikaflah di hari-hari tersebut. Jadi i'tikaf juga termasuk sunnah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, dan juga Nabi ini mensyariatkan kepada para sahabatnya supaya beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan juga dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asr al-awakhirah min Ramadan hatta tawaffahullahu azza wa jalla. Bahwasa Nabi ini beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai Nabi ini meninggal dunia. Jadi Nabi ini selalu beriktikaf sampai Nabi ini meninggal dunia. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka istri-istrinya beriktikaf setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai dalil menunjukkan bahwasanya i'tikaf itu termasuk sunnah yang umum bagi laki-laki dan juga wanita.
wanita juga boleh beriktikaf. Tapi iktikafnya seorang wanita ya harus dapat izin dari si suaminya, dapat ridho ya dari si suaminya. Kalau suaminya ridho ya suaminya mengizinkan ya tidak mengapa, karena seorang wanita itu berkaitan dengan si suaminya karena dia punya hak. Ya punya hak atas si suaminya. Ya dia punya hak untuk memasakkan dan juga yang lain-lain. Ya kalau suaminya mengizinkan, ya maka itu diperbolehkan. Dan juga dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan asrata ayyamin. Bahwasanya Nabi ini beriktikaf di setiap Ramadan 10 hari saja. Falamma kana al-am alladhi qubida fihi, maka ketika pada tahun yang Nabi ini meninggal dunia, i'takafa isrina yauman, maka Nabi ini beriktikaf ya 20 hari. Ya beriktikaf 20 hari. Dan juga dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-asral awakhirah min Ramadan. Bahwasanya Nabi ini beriktikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Falam ya'takif aman. Dan Nabi ini enggak pernah beriktikaf 1 tahun penuh, enggak pernah. Falamma kana al-amul muqbil, maka ketika pada tahun berikutnya i'takafa isrin, maka Nabi ini beriktikaf 20 hari. Dan juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi ini beriktikaf dan juga para sahabatnya dan juga para sahabiat beriktikaf ya di dalam masjid. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, la a'lamu an akhadin minal ulama khilafan annal i'tikafa masnunun. Saya tidak mengetahui dari salah satu dari para ulama itu ada perselisihan, ada khilaf bahwa i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah. Jadi i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah, ya tidak ada khilaf dari para ulama. Adapun sekarang apa tujuan dari i'tikaf? Apa maksud ya tujuan dari i'tikaf? Tujuan dari iktikaf dia adalah inqita'ul insan anin nas. Itu terputusnya orang yang beriktikaf dari manusia yang di luar. Jadi orang yang beriktikaf dia terputus ya hubungan dari orang yang di luar. Ya dia tidak jual beli, ya tidak melakukan aktivitas ya dengan orang luar. Liyatafarraha li ta'atillahi fi masjidin min masajidihi, agar fokus ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya tujuannya adalah supaya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, talaban li fadlihi, untuk mencari fadilahnya Allah Subhanahu wa taala, wa thawabihi, dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa idraki lailatul qadri, dan juga untuk mencari lailatul qadar agar bisa mendapatkan malam lailatul qadar. Walidzalika yanbahi lil mu'takif ayyastahila bidzikri. Oleh karena itu seharusnya bagi orang yang beriktikaf supaya sibuk dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahlil, wal qiraah, dan membaca Al-Qur'an, was salat wal ibadah, dan salat dan beribadah dari ibadah-ibadah yang lain, wa ayyatajannaba ma la ya'nihi min hadisid dunya, dan agar menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya dari bincang-bincang dunia. Kita harus menjauhi perbincangan di dunia, perbincangan dunia ya ketika beriktikaf di masjid. Nggak boleh bincang-bincang masalah jual beli atau masalah dunia yang lain. Fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ba'sa ayyatahaddasa qalilan, akan tetapi tidak mengapa dia berbincang-bincang sedikit, bihadisin mubahin ma'a ahlihi, dengan bincang-bincang yang mubah bersama keluarganya. Kalau istrinya datang untuk menjenguknya,
Au ghairihim limaslahatin, atau bersama yang lain karena sebuah maslahat. Jadi kalau berbincangnya masalah dunia tapi untuk maslahat, ya maka apa ya, tidak mengapa, tapi ya enggak boleh terlalu lama, cuma sebentar saja. Sebagaimana hadisnya Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan, bahwasanya Nabi ini sedang beriktikaf, fa'ataituhu azuruhu lailan, maka saya ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Fakhaddastuhu summa qumtu li'anqaliba, maka saya ini berbincang-bincang dengan Nabi SAW. Ya, kemudian saya ini mau pulang, kembali ke rumahku. Faqaman Nabi SAW ma'i, kemudian Nabi SAW ya ikut bangun bersama saya. Nah, di hadis ini menunjukkan bahwasanya ya kalau orang beriktikaf, dia berbincang-bincang dengan istrinya, dengan keluarganya, ya sebentar saja, maka ya tidak mengapa. Itu diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhrumu 'alal mu'takif, dan haram bagi orang yang beriktikaf al-jima. Jadi haram bagi orang yang beriktikaf itu jima, wa muqaddimatuhu, dan pendahulu-pendahulunya, minat takbil wal lamsi li sahwatin, dari mencium dan menyentuh karena sahwat. Jadi haram bagi orang yang beriktikaf itu jima, dan juga muqaddimahnya karena sahwat. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian ya apabila kalian ini sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi orang yang beriktikaf ya tidak boleh untuk menggauli istrinya. Wa amma khurujuhu minal masjid, adapun keluarnya orang yang beriktikaf dari masjid, ya bagaimana hukumnya orang yang keluar ya dari masjid ketika dia beriktikaf? Fa in kana bi ba'di badanihi fala ba'sa bihi. Apabila keluarnya cuma sebagian badannya saja, enggak semuanya, ya sebagian badannya saja, maka tidak mengapa. Jadi kalau keluarnya cuma sebagian saja, tangannya cuma keluar, ya ketika dia bersender di jendela masjid, kemudian keluar tangannya diulurkan di luar jendela, maka tidak mengapa. Ya karena panas, gerah, sehingga butuh kepalanya dikeluarkan dari masjid, tangannya ya dikeluarkan dari masjid, ya maka tidak mengapa. Ya kalau sebagian badan, ya kakinya dikeluarkan dari masjid, atau tangannya saja, atau kepalanya saja, ya maka tidak mengapa. Sebagaimana hadisnya Aisyah dalam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu minal masjid wa huwa mu'takifun fahsiluhu wa ana khaidun. Nabi ini mengeluarkan kepalanya dari masjid. Jadi kepalanya Nabi ini dikeluarkan dari masjid, wa huwa mu'takifun, dan Nabi ini sedang beriktikaf. Fahsiluhu, lalu saya ini membersihkan kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana khaidun, dan saya sedang haid. Jadi antara masjid dengan ya rumahnya Nabi SAW cuma pembatas saja. Jadi ketika Nabi ini ya mengeluarkan kepalanya ya sampai di rumahnya, ya rumahnya Nabi SAW. Jadi ketika Nabi ini mengeluarkan kepalanya masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, ya kemudian Nabi ini Aisyah ini membersihkan kepalanya Nabi SAW, dan Aisyah itu sedang haid. Menunjukkan bahwasanya kalau keluar sebagian badannya saja, ya maka tidak mengapa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kana turanjilu ra'san Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa haidun. Aisyah ini menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah ini sedang haid.
Ketika Aisyah sedang haid, ya berada di rumahnya dan Nabi beriktikaf, ya maka Nabi ini mengeluarkan kepalanya dari masjid, ya diulurkan ke kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian Aisyah menyisir rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mu'takifun, dan Nabi sedang beriktikaf fil masjid, di dalam masjid, wa hiya fi hujratiha, dan Aisyah ini berada di kamarnya, yunawiluha ra'sahu, Nabi ini mengulurkan kepalanya ke tempatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wa in kana khurujuhu bi jami'i badanihi fa huwa salasatu aqsamin, dan apabila keluarnya itu semua badannya, jadi apabila keluarnya adalah semua badan, ya bukan sebagian dari semua badannya keluar, maka ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, al-khuruju li amrin la budda minhu taba'an aw syar'an. Keluar untuk perkara yang harus dikerjakan, yang harus secara tabiat dan juga secara syariat. Jadi keluar yang mengharuskan, dia harus keluar secara tabiatnya manusia dan juga secara syariat. Contohnya ya kaqada'il hajatil bauli wal haid, ya untuk buang air kecil, untuk BAB kan harus keluar dari masjid. Wal wudu'il wajib, dan wudu yang wajib, dia ketika habis kentut, habis hadas kecil, ya dia harus wudu di luar masjid. Wal ghuslil wajibi li janabatin, atau mandi wajib karena junub. Nah, misalnya ketika dia beriktikaf di masjid, dia mimpi basah, maka harus mandi wajib, memerlukan harus keluar dari masjid. Au ghairi, atau yang lain, wal akli wasrubi, untuk makan dan minum. Ya, untuk makan harus dan juga minum, karena orang butuh makan, ya butuh minum, ya dia butuh membeli makanan karena nggak ada yang mengantar, ya butuh minuman karena nggak disiapkan oleh takmir atau yang lain, maka dia butuh membelinya. Maka itu tidak mengapa, karena ini adalah kebutuhan manusia, darurat, dalam keadaan darurat. Fahada jaizun, maka ini diperbolehkan idza lam yumkin fi'luhu fil masjid, apabila tidak mungkin dikerjakan di dalam masjid. Fa in amkana fi'luhu fil masjidi fala, dan apabila mungkin dikerjakan di dalam masjid, ya di dalam masjid, maka tidak boleh keluar. Jadi kalau bisa dikerjakan di masjid, maka jangan sampai keluar. Misalnya ayyakuna fil masjidi hammamun, ya di masjid sudah ada kamar mandinya, ya mungkin dia bisa kencing di dalam masjid, maksudnya di kamar mandi masjid, ya bisa mandi di kamar mandi masjid, atau sudah ada yang mendatangkan makanan dan minuman, ya makanan yang sudah diantar oleh takmirnya, ya sudah diantar oleh istrinya, keluarganya ke masjid, sehingga dia nggak butuh keluar, ya maka apa, nggak boleh keluar saat itu, karena sudah ada yang menyiapkannya. Tapi kalau nggak ada, di masjid nggak ada kamar mandinya, ya di masjid nggak ada WC-nya, atau airnya habis, nggak ada airnya, butuh keluar, ya maka tidak mengapa, dalam keadaan darurat. Atau dia butuh makan dan butuh minum, dan di masjid nggak ada yang mengantarkannya dan tidak disediakan oleh takmir, maka boleh keluar untuk makan dan minum. Tapi harus segera untuk kembali apabila sudah selesai dari hajatnya. Yang kedua, al-khuruju li amrin ta'atin la tajibu alaihi, keluar untuk perkara ketaatan yang tidak wajib atasnya. Ya, keluar dari masjid untuk keperluan ketaatan, tapi taat yang tidak wajib. Ketaatan yang hukumnya adalah fardu kifayah, yang bukan fardu ain bagi dia. Jadi ketaatan yang hukumnya adalah fardu kifayah, yang bukan fardu ain bagi dia. Kaya dati maridin, seperti menjenguk orang yang sakit, wasuhu di janazatin, ya untuk menyaksikan jenazah, mengantarkan ke kuburan, wa nahwi dzalika, dan semisal itu, fala yaf'aluhu, maka tidak boleh untuk mengerjakannya.
Jadi kalau ibadah ketaatan yang hukumnya adalah fardu kifayah yang harus mengeluarkan yang harus keluar dari masjid, ya misal menjenguk orang yang sakit, kemudian menyaksikan jenazah atau ya ketaatan yang lain, fala yaf'aluhu maka tidak dikerjakan. Illa ayyastarita dzalika fi ibtida'i i'tikafi. Kecuali kalau dia mensyaratkan di awal i'tikafnya. Ya, kecuali kalau dia mensyaratkan di awal i'tikafnya. Kalau dia mensyaratkan di awal i'tikafnya, ya kalau ada orang yang sakit, ya dia menjenguknya ya sesuai dengan apa yang dia syaratkan. Semisal ayyakuna indahu maridun. Ya, dia punya teman yang sakit, punya keluarga yang sedang sakit parah. Yuhibbu ayyaudahu. Dia ingin untuk menjenguknya. Au yakhsa min mauti, atau dikhawatirkan dia akan meninggal dunia. Fayastarita fi ibtida'i i'tikafihi, lalu dia mensyaratkan di awal i'tikafnya khurujahu lidzalika, dia keluar untuk sebab hal itu, fala ba'sa bihi maka tidak mengapa. Nah, misalnya dia punya teman yang sakit parah, dia punya keluarga yang sakit parah, padahal dia ingin i'tikaf. Kemudian dia khawatir kalau dia i'tikaf nggak bisa keluar dari masjid, ya nggak, ketika dia i'tikaf ya dikhawatirkan nanti keluarganya meninggal dunia, kemudian ada temannya meninggal dunia, padahal dia nggak bisa menjenguknya, maka dia mensyaratkan di awal i'tikafnya, mensyaratkan saya ini i'tikaf, dan kalau nanti kalau ada teman yang meninggal dunia atau yang lain, ya saya harus keluar ya sesuai dengan apa yang dia syaratkan, maka tidak mengapa. Nah, asalis yang ketiga, al-khuruju li amrin yunafil i'tikaf, keluar untuk suatu perkara yang bisa meniadakan i'tikaf. Jadi keluar dari dari masjid untuk suatu perkara yang bisa menafikan i'tikaf, yang bisa menghilangkan i'tikaf. Kal khuruj lil bai'i wasira, ya seperti keluar untuk jual beli. Ya keluar dari masjid ketika ada pasaran, ya keluar dari masjid untuk jual beli. Ya ketika paingan, ya keluar dulu dari i'tikafnya, dari masjidnya, kemudian untuk jual beli. Atau wajimai ahli, untuk menggauli istrinya, ya keluar untuk menggauli istrinya. Wa mubasaratihim wa nahwi dzalika, dan semisal itu, fala yaf'aluhu maka enggak boleh untuk mengerjakannya. Jadi kalau untuk keluar untuk perkara yang bisa meniadakan i'tikaf, maka tidak diperbolehkan. La bisartin wala bighairi sartin, dengan syarat atau tanpa syarat yang enggak boleh untuk keluar. Li'annahu yunaqidul i'tikaf, karena itu bisa membatalkan i'tikaf, bisa berlawanan dengan i'tikaf. Wa yunafil maqsud minhu, dan bisa meniadakan tujuan yang asli dari i'tikaf. Namanya i'tikaf tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya enggak boleh untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah duniawi. Nah, kemudian di antara kekhususan ya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, annaha fiha lailatul qadar, bahwasanya di dalamnya ada malam lailatul qadar, yang mana di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana pada malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Fa'arifu rahimakumullah li hadhil asri fadlaha wa la tudayyi'uha fa waqtuha saminun wa khairuha dhahirun mubin. Maka ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya pada fadilah 10 hari yang terakhir ini, dan janganlah kalian menyanyiakan 10 hari yang terakhir ini, maka waktunya adalah berharga dan kebaikannya sangat nampak sekali. Allahumma wafiqna lima fihi salahu dinina wa dunyaya. Ya Allah, berilah kami taufik yang mana lebih baik untuk dunia kami dan agama kami.
wahsin akibatana, dan perbaikilah kesudahan kami, wa akrim maswana, dan muliakan tempat tinggal kami, wahfir lana wali walidina wali jami'il muslimin, dan ampunilah kami dan orang-orang tua kami semuanya, dan untuk orang-orang muslimin semuanya, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.